Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah kelas 3 Al-Quran Akhlak Prestasi. Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran yang baru, yaitu sholat kewajibanku. Oke, ya. Pembelajaran sholat ini itu sangat penting karena ini akan kita praktekkan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Oke, sekarang kita lihat dulu ya apa tujuannya kita belajar tentang sholat ini. Ya, tujuan kita mempelajari tentang sholat adalah satu, supaya setelah membaca, setelah melihat video, setelah membaca buku tentang sholat nanti, ya, anak-anak ustazah memahami hikmah sholat. Jadi apa sebenarnya yang terkandung di dalam sholat itu. Yang kedua, supaya anak-anak ustazah itu membaca bacaan sholat dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau bacaan sholat kita tidak benar, itu berarti nanti artinya salah. Nah, dengan sendirinya sholat kita tidak sah. Oke. Yang ketiga, mempraktekkan tata cara sholat yang baik dan benar. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya gerakan sholat yang benar. Nah, ustazah ulangi kembali, tujuan kita belajar tentang sholat adalah satu, supaya kita memahami apa sebenarnya hikmah, apa manfaat yang kita dapatkan dari sholat. Yang kedua, supaya bacaan sholat kita benar, baik dan benar. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mempraktekkan gerakan sholat ya dengan cara yang baik dan benar. Oke, ya. Masuk kita ke sholat sebagai ibadah kepada Allah. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa artinya sholat. Yang selama ini kita sholat aja gitu. Tapi apa artinya sholat? Selama ini mungkin ya kita belum mempelajari ilmunya. Nah, di kelas 3 ini ya anak ustazah ya, bukan sekedar melaksanakan saja sholatnya, tapi anak ustazah punya ilmu tentang sholat. Oke. Nah, sholat secara bahasa artinya doa. Nah, jadi anak ustazah rupanya sholat itu bukan sekedar gerakan saja, bukan sekedar bacaan saja, tapi ada di balik itu bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Makanya sholat itu artinya doa, ya, menurut yang secara singkat. Nah, lalu sholat yang artinya secara istilah yaitu ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, anak ustazah, ya, jadi rupanya sholat itu ada perbuatan tertentu, ada gerakan tertentu yang kita lakukan. Tidak boleh sembarangan gerakannya, nak.
harus menurut yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi selain gerakan sholat, bolehkah kita melakukan gerakan di dalam sholat? Kalau itu tidak gerakan sholat, tidak boleh, ya. Jadi yang namanya sholat itu ada gerakannya yang tertentu. Kemudian perkataannya begitu juga, ya, bacaannya begitu juga, ya. Tidak boleh kita sembarangan di dalam sholat itu untuk mengucapkan selain bacaan sholat. Nah, anak ustazah kan di kelas 1, kelas 2 itu sudah belajar kan, sudah belajar gerakannya, sudah belajar bacaannya, ya. Namun mungkin, ya, ada di waktu sholat itu mengadakan gerakan yang lain, menyebut kalimat-kalimat selain kalimat sholat, ya, bacaan sholat. Itu tidak boleh lagi, ya nak, ya. Di kelas 3 ini kita sudah belajar, ya, ilmunya. Jadi anak ustazah itu di kelas 3 ini sudah sempurna, ya, sholatnya, karena sudah berilmu, bukan ikut-ikutan lagi, bukan karena ikut mamanya sholat lalu sholat, papa sholat lalu sholat, tidak seperti itu lagi, tapi sudah ada ilmunya, ya, yaitu yang kita pelajari sekarang ini, ya nak. Jadi ustazah ulangi, sholat secara bahasa artinya doa. Kemudian sholat itu secara istilah pengertian yang panjangnya adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, nah kita teruskan. Sholat mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan ibadah lainnya. Masya Allah, ya. Jadi sholat ini luar biasa, ya nak, ya. Dan yang kita lihat, yang ustazah lihat memang, ya, kalau puasa orang banyak yang puasa, tapi kalau sholat kenapa itu orang agak berat melakukannya, ya. Padahal, ya, sholat ini adalah kedudukan yang utama dibandingkan dengan ibadah lainnya, ya. Ibadah yang sangat penting, ya, ibadah yang sangat penting dilakukan. Oke. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat fardu dalam keadaan bagaimanapun. Nah, yo, keadaan bagaimanapun. Za, kalau kita sakit gimana, Za? Ya, kalau kita sakit, gerakan yang seperti apa kita bisa melakukannya? Kalau kita nggak bisa berdiri, ya anak ustazah duduk. Kalau kita anak ustazah nggak bisa duduk sholatnya, ya sambil baring. Ya, pokoknya sholat harus kita lakukan. Kalau kita dalam perjalanan jauh gimana, Za? Oh, ada diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW caranya, itu dengan menjamak dan mengqasarnya. Insyaallah kita pelajari, ya, di kelas 4 atau 5 nanti. Oke. Namun sholat tidak boleh ditinggalkan, ya. Lalu rupanya orang yang meninggalkan sholat itu berarti dengan sendirinya itu sudah meninggalkan perintah Allah. Iya. Nah ustazah, sekali lagi ustazah tekankan, anak ustazah sudah kelas 3, berarti anak ustazah sudah mulai untuk melaksanakan sholat itu sungguh-sungguh, ya, jangan asal-asalan lagi. Nah, oke, kita lihat lagi. Perintah melaksanakan sholat fardu itu terdapat dalam surat Toha ayat 14, ya. Jadi Allah, ya, memerintahkan kepada kita untuk sholat,
Ini salah satu surat, nak. Banyak surat-surat yang lain lagi ya yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat ini. Nah, dengarkan Ustazah ya membacanya di surat Toha ini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Oke, jadi sholat itu ya adalah untuk mengingat Allah. Jadi ditekankan oleh Allah di sini ya. Allah memperkenalkan dirinya ya, bahwasanya Dia adalah Allah ya, tidak ada ilah selain Allah ya, maka kita harus menyembah Allah dengan bagaimana melaksanakan sholat ya. Oke, seterusnya kita masuk ke hikmah ibadah sholat. Apa yang kita akan dapatkan kalau kita sholat? 1. Anak yang rajin sholat akan mendapatkan pertolongan Allah. Itu sudah pasti ya, karena dia selalu mengingat Allah. Apapun yang dilakukannya, dia ingat kepada Allah, karena dia sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam ya. Tentu dengan sendirinya dalam sholat tadi dibilang sholat itu adalah bacaan sholat itu adalah doa. Dengan sendirinya tentu Allah akan menolong dia. Allah nak yang menolong kita ya, bukan makhluk Allah. Allah yang menciptakan kita, Dia yang menolong kita. Luar biasa tuh kalau kita melaksanakan sholat. Yang nomor 2, apa yang akan kita dapatkan? Melatih ketaatan dan kedisiplinan ya, kalau kita melakukan sholat. Apa hubungannya dengan kedisiplinan Za? Nah, ketaatan sudah jelas, kita sudah taat, patuh dengan perintah Allah. Kalau kedisiplinan, anak Ustazah coba, orang yang rajin melaksanakan sholat itu, coba lihat. Pagi kita bangun tidur, itu kita ngapa? Sholat. Nanti di waktu zuhur azan lagi. Apa yang kita lakukan? Sholat zuhur. Nanti di waktu asar azan lagi. Apa yang kita lakukan? Sholat asar. Di waktu maghrib gitu juga, sholat maghrib. Di waktu isya gitu juga, sholat isya. Jadi itu melatih kita untuk mengatur waktu ya, dengan secara tidak langsung Allah memerintahkan kita, tapi sudah insya Allah anak yang disiplin dalam, anak yang melaksanakan sholat itu insya Allah dia akan disiplin ya, karena dia sudah terlatih dengan waktu-waktu sholatnya ya. Jadi anak Ustazah ya coba, tapi jangan ditunda-tunda nak. Umpamanya orang azan, asik dulu main game, asik nonton TV dulu, enggak seperti itu. Orang azan langsung wudu, sholat ya. Mana umpamanya yang rumahnya masjidnya dekat, ke masjid dia ya. Mana yang umpamanya rumahnya jauh atau tidak ada yang yang untuk temannya ke masjid, di rumah, tapi dia menjaga waktu sholat. Itu luar biasa. Anak Ustazah akan menjadi anak yang sukses karena disiplin ya. Oke, nomor 3,
Wow, ini pelajaran kita yang dulu, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Jadi anak yang sholat itu akan ada timbul rasa percaya dirinya, ya. Karena di dalam sholat itu kita kan tidak dibimbing sama orang tua kita sewaktu sholatnya gitu, ya. Tapi kita sendiri mengerjakan. Berarti kita kan sudah percaya diri, ya. Kemudian apa lagi? Kita akan menjadi anak yang jujur. Kenapa kok dibilang kita menjadi anak yang jujur? Ya, anak ustazah di dalam sholat itu kan tidak ada yang tahu apakah anak ustazah baca atau tidak, ya kan? Nah, jadi anak yang membaca bacaan sholat itu berarti dia sudah melatih dirinya untuk menjadi anak yang jujur. Nah, kemudian apa lagi? Kenapa dibilang sholat itu melatih kejujuran? Anak ustazah sholat di dalam kamar, ya kan? Mama nanya, udah sholat tadi nak? Udah mah. Itu dia betul-betul sholat, ya. Tapi kalau seandainya ditanya, udah sholat tadi nak? Udah mah. Tapi dia nggak sholat, ya. Berarti itu dia sudah bohong. Jadi sholat itu melatih diri kita supaya menjadi anak yang jujur. Luar biasa nak, ya. Jadi sholat itu sangat dirasakan hikmahnya, manfaatnya bagi yang melaksanakannya sungguh-sungguh. Kita lihat lagi apalagi. Yang keempatnya, hikmah sholat yaitu anak yang rajin melaksanakan sholat akan terhindar dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu yaitu yang jahat-jahat, ya. Dia akan selalu diawasi oleh malaikat. Dia akan selalu pikirannya itu, kalau seandainya saya melakukan perbuatan yang tidak baik, Allah tahu, ya. Kalau seandainya saya ngomong yang tidak baik, Allah tahu. Jadi anak yang sholat itu selalu dia dikontrol oleh perbuatan sholatnya itu. Jadi sehingga dia insya Allah menjadi anak yang baik, ya, terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang jahat, ya. Contoh yang jahat gimana ya Zaya? Perbuatan yang jahat itu gimana ya Zaya? Banyak, ya kan? Banyak perbuatan yang jahat yang tidak baik itu, ya. Termasuk tidak mendengarkan orang tua, perbuatan jahat atau perbuatan baik? Berkata kotor, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Menonton hal-hal yang tidak baik, umpamanya di HP, mata kita, perbuatan baik atau perbuatan yang jahat? Itu semua. Jadi anak yang sholat itu semuanya tidak dilakukannya yang seperti itu, ya. Oke. Hikmah yang nomor 5, manfaat yang nomor 5. Apa? Sholat dapat melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Karena sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Masya Allah. Kalau sekarang kita hubungkan dengan corona, ya. Corona kan kan disuruh mencuci tangan terus-menerus, ya kan? Itu sudah anak ustazah sering berwudu aja, dah selesai itu, ya. Dia mudah di hidung. Dalam wudu kan disuruh untuk memasukkan air ke dalam hidung kita, ya kan? Kita keluarkan. Kita disuruh berkumur-kumur. Kita sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Masya Allah. Islam itu adalah indah, Islam itu adalah bersih. Tapi berwudunya yang benar, ya sayang. Wudunya tuh yang benar, jangan wudunya kayak kayak burung mandi. Tahu burung mandi? Teplek, sudah.
ya, enggak kayak gitu. Ya, berwudunya kan sudah belajar di kelas 2, ya kan? Nah, cara berwudu yang benar, udah diajar di kelas 2 tuh. Oke. Nah, jadi sholat itu melatih kita untuk menjadi anak yang bersih, dan kita menjadi anak yang selalu suci. Ya, suci itu artinya kita tidak ada najis di badan kita. Ya, itu suci. Oke nak, masuk kita ke yang keenam, manfaat yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita sholat. Ya, sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam. Nah, kalau anak ustazah sholat berjamaah, di mana sholat berjamaahnya? Boleh sholat berjamaahnya itu di rumah, umpamanya kalau ada yang mengapakan di rumah, membawa berjamaah di rumah. Kalau anak ustazah ke masjid yang laki-laki, itu umpamanya itu lebih baik. Ya, itu akan melatih persaudaraan kita antara sesama umat Islam. Kalau di rumah lebih mengakrabkan kita dengan keluarga kita. Oke, jadi banyak yang kita akan dapatkan kalau seandainya kita melaksanakan sholat ini. Oke, anak-anak ustazah, sampai kita ke kesimpulan. Nah, dari keterangan-keterangan ustazah tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, sholat menurut bahasa itu adalah artinya doa. Kesimpulan yang kedua, sholat menurut istilah artinya ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, kesimpulan yang ketiga, sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan setiap muslim wajib melaksanakannya dalam keadaan bagaimanapun. Nah, kesimpulan yang keempat, anak yang sholat akan selalu ingat Allah, maka dia akan menjadi anak yang taat, disiplin, percaya diri, jujur, akan selalu bersih dan menjaga kebersamaan. Masya Allah, anak ustazah luar biasa. Masalah sholat ini rupanya kalau kita laksanakan dengan betul, kalau kita melaksanakan dengan tuntunan yang sudah diajarkan, bacaan yang sudah diajarkan, nanti gerakannya itu kita akan mendapatkan hikmahnya yang sangat luar biasa. Oke, untuk hari ini itu aja pelajaran kita. Mudah-mudahan hendaknya anak ustazah untuk pembelajaran sholat ini bukan sekadar untuk mengambil nilai aja, tapi memang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke nak, itu aja pembelajarannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.